Hai Indonesia. Hai Millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Dita Sudiro yang pakai jas hari ini. Raffi ya teman saya, dan masih ada saya Nuka Azita juga di sini yang nemenin kalian semua. Kita berdua 1 jam ke depan, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dan Nuka Azita dengan baju warna favoritnya ya. Oh seperti biasa, selalu hijau-hijau. Hijau ya, tapi kalau uang sukanya warna? Merah. Bukan hijau ya. Kalau yang warna hijau segepok nggak apa-apa, yang gepok-gepokannya. Ya. Kalau yang lembaran merah aja. Iya. Maksudnya biar dompet nggak terlalu tebal tapi isi gitu. Iya, nominalnya jelas. Kuantitasnya mungkin nggak banyak tapi kualitasnya tinggi ya. Iya gitu. Aduh, capek deh. Semakin banyak nolnya emang semakin Anyway, kamu punya uang yang ini nggak? Yang kan tahun lalu tuh pemerintah ngeluarin uang Rp75.000. Iya, ada. Udah dipecahin? Belum. Saya juga. Aku simpen aja itu. Aku nggak mau buat transaksi maksudnya. Belum. Soalnya kayaknya 75.000 itu masih jarang ya? Iya, kan katanya nanti akan banyak tapi belum ada. Iya kan. Jadi pegang aja dulu. Masih jarang banget kan bisa dibilang orang transaksi menggunakan uang 75.000. Aku akhirnya aku simpen. Dipegang aja dulu ya. Iya. Oke. Gitu. Oke deh, dan kayak biasa kali ini kita akan membicarakan tentang Indonesia. Dan Indonesia mana sih yang bakal kita bahas? Kali ini kita bakal jalan-jalan. Kita bakal berwisata pastinya. Emang kalau kita ngomong wisata di Indonesia nggak ada habisnya. Dari Sabang ke Merauke itu ada beragam tempat wisata yang bisa memanjakan para pengunjungnya. Nah ini salah satunya wisata di Indonesia ini terkenal dengan pemandangan indahnya, ada di wilayah Pulau Sulawesi, khususnya Tanah Toraja. Ya, ini Indonesia bagian tengah. Udah nih. ke Wita ya? Ini tengah. Wit atau Wita? Ini Wit. Wit, bukan Wita ya? Waktu Indonesia Timur, bagian tengah. Timur, Wit. Timur Wit. Tak dulu. Ini Wita berarti. Iya kan ini Wita. Wita. Kan? Waktu Indonesia bagian tengah, bener. Iya. Oke. Udah ke Tanah Toraja? Secara Nuka ini kan The Explorer ya, Dora kalah exploring Indonesia sama Nuka ya. Aku belum sampai ke Toraja, baru sampai Bone. Jadi kalau Sulawesi Selatan itu kan ibu kotanya di Makassar. Iya, turun Kita Makassar. turun pesawat Makassar. Sanudin, bandara. Kalau ke Toraja itu 8 jam darat, aku baru sampai Bone 6 jam. Jadi masih 2 jam lagi. Oke. Dari Bone ke Toraja itu 2 jam lagi. Ya, aku baru sampai ke Bone, guys. Belum nyampe ke Toraja ya. Ini tapi bener banget berada di lokasi di pegunungan, pas berjalan ke sana di pegunungan kan? Karena perjalanan dari Makassar ke kabupaten-kabupaten itu sebenarnya memang bukit yang dibelah. Jadi jangan heran kalau kalian yang mabok darah terus dia obat deh. Perjalanannya itu kan yang naik turun ya. Gitu kayak yang mual. Makanya nggak ngebayang 8 jam daratnya itu. Oke, tapi ini bener banget kayak Nuka bilang, perjalanan itu membelah bukit. Ini emang ada di daerah pegunungan. Dan kalau kita ngomongin tentang Toraja, ini sangatlah terkenal juga dengan kopinya. Oh pasti. Kopi Toraja ini merupakan salah satu varian kopi yang populer dan berkualitas terbaik dengan cita rasa yang sangat unik. Betul. Dan uniknya aroma herbal yang dihasilkan ini memang khas banget dan jarang ditemui di kopi-kopi lainnya. Jadi sehingga menjadikan kopi Toraja ini spesial. Dan ciri khas dari kopi Toraja ini ialah ia berwarna coklat tua dengan bentuk biji yang tidak beraturan serta rasanya yang tidak terlalu pahit. Jadi kalau kalian yang nggak bisa lambungnya minum kopi yang terlalu pahit banget, mungkin kopi Toraja ini bisa lah. Masih bisa lah. Buat lambungnya kayak saya ya, yang kita langsung bermasalah, mungkin bisa coba kopi Toraja. Betul. Tapi katanya ya, ini di Toraja juga ada kampung yang disebut atau dikatakan sebagai negeri di atas awan. Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau yang disebut negeri di atas awan tuh kalau foto-fotonya yang di atas gunung atau bukit tinggi, terus bawahnya awan. Iya betul. Biasanya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di sini gimana. Nah, ada baiknya kita bahas aja deh biar kalian nggak penasaran. Ya, tentunya kita akan bahas, tapi nggak di segmen sekarang. Ya, kita akan bahas di segmen berikutnya bagaimana ya kan indahnya negeri di atas awan di Tanah Toraja. Secara memang perjalanan dari kota Makassar ke Toraja itu kita akan melihat bukit-bukit dengan hamparan pohon-pohon besar. Udah pengalaman sih ya ke sana ya. Gue bener-bener darat waktu itu ke Bone aja tuh gini, ya Allah nggak nyampe-nyampe. Ya Allah ini nggak nyampe-nyampe Bone, di mana sih masih jauh. Bahas dikit tentang Bone, apa yang lo temukan di sana? Banyak pedagangnya orang Jawa. Orang Jawa mah di mana-mana. Seriusan. Dalam hati gini, kok udah jauh-jauh nyampe Bone yang jual bahasa mie Jawa ayam. juga. Bahasa Jawanya medok. Tetap yang gue cari mie ayam dulu. Di Bone ada mie ayam enak nggak ya gitu. Iya. Yang dagang orang Jawa. Ciri khasnya ya gitu, Bo. Ibu-ibu perempuan sana tuh masih mentereng. Oh iya benar-benar. Benar-benar pernah dengar.
mohon maaf, maksudnya kayak yang Emas ya memang dibawa, mereka dipakai. hobi gitu. Heeh. Dipakai dan warnanya bener-bener yang emas 24 karat Iya, ini iya, kuning saya tahu. banget gitu. Tahu gue tahu di daerah sana emang begitu. Dan gue jalan sendiri gitu nyari meyem tuh kayak orang-orang tuh pada bingung gitu. Mungkin Lo nggak ada emasnya? Gak ada emasnya gue. Ini Di mana pendatang nih, emasmu? pendatang. Gitu. Kayak udah kelihatan nih pendatang nih dan mungkin cara berbicara gitu Heeh. kan juga kelihatan. Mas, mie ayam satu. Mas, ini kok mas? Iya Daeng, makanya. daeng, daeng, daeng. Selamat datang di Kota Daeng gitu Daeng, kan. kayak itu. Apa karya Baji? Daeng itu sebutannya untuk bapak dan ibu ya? Gimana? Enggak. Orang tua, cowok doang atau gimana? Jadi di sana itu kan mereka tuh juga punya kerajaan. Betul. Jadi nggak sembarangan orang kita bisa sebut Daeng. Oke. Hanya orang-orang yang punya terah turunan. Kayak nama Andi, Andi tahu? Andi apa depan itu nggak semua orang Makassar berhak menggunakan tahu. nama Itu yang Andi. ada turunan dari kerajaan mana? Itu yang gitu. ada keturunan. Nah kebetulan di Bone ini mereka punya kerajaan. Mm-mm. Ya gitu. Waktu itu aku di daerah Watampone. Watampone Bone. Watampone Bone. Oh, seru banget ya. Wah cicak. Seru banget. Apa? Waktu itu ngeliput apaan? Cerita dong. Bahas dikit. Ah itu nggak ngeliput. Oh, kirain enggak liburan kayaknya. Jauh juga ya liburan. Pantes komplain. Aduh nih jauh banget. Ih, bayangin nyampe di Bandara Sultan Hasanuddin itu pagi masih jam 8 apa jam berapa gitu ya. Nyampe Bone Jam 2. borok jam 2. 4. Udah maghrib say. Oh, berhenti mobilnya. Iya sempat berhenti makan dulu kayak kita naik travel. Tapi itu maghrib, bayangin dari pagi maghrib baru sampai. Gak kebayang kalau kalian mabok darat kayaknya harus sedia obat-obatan. Obat-obat itulah ya. Karena takutnya mabuk, apalagi tahu sendiri kan orang-orang daerah tuh kalau travel supirnya kan jagoan. di bawah turun naik gitu. Beneran deh. Nyampe gue kayak yang ya Allah Tuhan nyampe juga gue diri dun. Itu mual banget sumpah. Mual Tapi banget ya. serunya ternyata luas banget Indonesia. Iya, emang luas, emang gede banget. Parah, Sulawesi Emang Selatan gede aja tuh kayak banget. yang ya Allah Toraja masih 2 jam setengah lagi dari Ah. Bone gitu. Ya Allah Tuhan, kok dari Makassar ke Bone aja udah kayak gitu gimana? Iya, Sebenarnya penasaran saat itu. Itu 3 pulau gede sebenarnya. Iya. Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Kita Iya. belum ngomongin Belum. Papua ya, Belum. sama Jawa. Oh itu lebih parah Iya, lagi. tapi maksudnya 3 itu tuh 3 pulau gede. Nah sebenarnya. untungnya kalau di Papua kan sudah banyak bandara nih. Ya. Jadi kita mau kayak misalkan ke Raja Ampat, ke Merauke, kita nggak usah repot-repot perjalanan Bandara-bandara darat kecilnya udah sehari banyak. semalam gitu. Ada bandara. Kalau ini belum ada. Sekarang di Bone udah ada Udah kabar. mulai ada ya? Sekarang di Bone udah ada tapi baru pesawat ATR. Oh, yang itu. Yang kecil, yang kapasitas baling-baling. 50 orang aja gitu. Ya lumayan kalau dulu zaman kok kesana kan belum ada. Berapa ya? 2013, bayangin. Oke, habis ini kita bakal ngebahas mengenai Tanah Toraja, pastinya liburan di Sulawesi atau di Tanah Toraja Yap, tepatnya ya. Selain betul. satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, senang sekali kita akhirnya balik lagi di segmen berikutnya ya. Masih sama Nuka Azita dan masih ada Ditan Sudiro. Hai. Yes, dan kita nih tadi udah sempat spill, udah sempat ngasih tahu sedikit bahwa kita bakal ngebahas mengenai Tanah Toraja. Ini kalau di Toraja tuh ada kampung ya, yang tadi kita sempat bahas yang disebut dengan Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Betul. Ini lokasinya berada di Toraja Utara, tepatnya di Tongkonan Lempe, wilayah Lolai. Ini menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat kita berlibur ke Toraja. Dikatakan sebagai negeri di atas awan karena Tongkonan Lempe, Lolai ini menyajikan keindahan panorama alam dengan hamparan awan. Ini bener Nah, berarti kan, suka ada makanya. foto-foto sama video-videonya tuh yang Iya, di iya, atas iya. bukit atau gunung, terus di bawahnya tuh pemandangannya adalah awan. Awan. Jadi sebenarnya hampir sama kayak tempat-tempat pariwisata lain yang dijulukin negeri di atas awan ya. Betul. Sebenarnya hampir sama, cuman berbeda di setiap daerah aja Ya. mungkin view-nya gitu Dan kan. mungkin juga secara waktu juga beda karena banyak banget wilayah-wilayah itu yang setahu gue ya itu cuma bisa dinikmati selama beberapa menit, sejam lah maksimal. Kayak pagi hari Ha-ha, aja dan gitu. maksimal mulai cuma 1 dari jam jam gitu. 5 jam 6 gitu. Ha-ha, biasanya tuh kayak gitu. Ya, dan hal ini karena kalau di sana kan namanya tadi Tongkonan Lempe Lolai ya kan. Nah, Tongkonan Lempe Lolai ini kan adanya di ketinggian kurang lebih 1.300 meter di atas permukaan laut. Jadi membuat suhu udaranya ini memang sangat dingin dan sejuk gitu. Selain menikmati keindahan alamnya, pengunjung juga bisa melakukan beberapa aktivitas seperti minum kopi Toraja Iya. pastinya. Udara sejuk, terus
dingin-dingin gimana gitu. Paling pas kan memang ditemani sama yang hangat-hangat kayak kopi gitu kan. Nah, biasanya di sini para pengunjung sambil menunggu matahari terbit, mereka bisa menikmati kopi Toraja langsung guys. Jadi nggak usah susah nyari-nyari. Di sini terdapat beberapa warung makan atau restoran yang juga menyediakan kopi khas Toraja. Oke, dan selain itu kita juga bisa menikmati staycation. Asik. Selain menikmati keindahan alam sambil menikmati kopi Toraja, kita juga bisa menghabiskan waktu untuk staycation di wilayah ini. Tapi emang enaknya staycation sih. Jadi kita nginep, tinggal bangun pagi aja. Iya, kayaknya kalau pulang tuh capek. Iya, karena ada beberapa wilayah di Indonesia tempat wisata yang negeri di atas awan gitu ya. Itu biasanya kita harus pagi-pagi kita harus naik ke atas. Yap. Atau kita harus camping. Yap. Gitu. Kalau staycation kan berarti tempatnya udah bagus gitu kan, penginapan udah bagus, ada air bersih dan segala macam. Nah, ngomong-ngomong tentang staycation, untuk harganya ini tergantung fasilitas dan daya tampungnya ya. Jadi harganya ada banyak nih gitu. Tapi kalau nggak ada budget, tenang, bisa kayak di wilayah lain, bisa camping aja. Yang Gitu kan. murah-murah meriah masih terjangkau kantong. Jadi camping ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat juga. Kalau kita mau camping, kita bisa langsung bawa tenda sendiri aja dan mendirikan di lokasi yang udah disediakan secara gratis atau biasanya ada penyewaan juga sih. Ya betul banget. Nah jadi selain Tongkonan Lempelola ini, Argo Wisata Pango juga dikenal banget dengan sebutan negeri di atas awan di sana ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, Argo Wisata Pango ini merupakan kawasan wisata kebun kopi yang berada di dataran tinggi. Nah, seperti Tongkonan Lempelolai, kalau di sini juga disediakan beberapa fasilitas seperti ada gazebo, toilet juga udah ada, jadi nggak perlu khawatir, dan area untuk camping lagi-lagi ya. Dan di sana juga udah terdapat kantin yang menjual makanan serta minuman. Selain bisa menikmati gumpalan awan dari atas, tempat ini cocok banget untuk kalian melihat sunset dan juga sunrise. Wah, pas banget. Cantik banget pastinya. Jadi setelah kalian puas melihat panorama alam, kalian juga bisa menjelajahi hutan pinus, terus perkebunan kopi, serta sayuran dan juga outbound di sana bisa. Bisa ya? Oke, nah ini selain tempat wisata negeri di atas awan, ini di Tanah Toraja mereka juga memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namanya adalah Museum Nek Gandeng. Nek Gandeng. Iya. Gandengan ya, nyebrang. Museum Nek Gandeng ini berlokasi di Desa Pelang, Sakdan, Balusu, Toraja Utara. Dan ternyata dulunya nih Museum Nek Gandeng ini merupakan tempat melaksanakan prosesi penguburan salah satu tetua masyarakat Toraja, yaitu Nek Gandeng. Nah, Museum Nek Gandeng tidak hanya sekadar museum untuk mengenang jasa dan juga menghormati sosoknya aja, tetapi juga menjadi tempat diadakannya beberapa upacara adat lainnya. Untuk yang belum tahu nih, Nek Gandeng adalah seorang leluhur kampung yang peduli dan berjasa kepada masyarakat kampung tersebut. Salah satu jasanya yang terkenal adalah dengan memasukkan listrik ke desa dengan hasil menjual kerbaunya. Hebat! Ini jasanya tinggi banget. Oh ini banget Nek Gandeng luar biasa. Iya, narik kabel loh ibaratnya loh. Kalau nggak ada dia listrik nggak masuk ke Toraja. Nah, makanya karena itulah sebagai bentuk untuk menghormati Nek Gandeng, dibangunlah bangunan-bangunan rumah tongkonan atau rumah adat Toraja hingga menjadi museum dan juga objek wisata. Terus di kawasan ini kita juga bisa melihat beberapa menhir dengan berbagai ukuran hasil dari upacara pemakaman. Di satu bangunannya juga terdapat benda-benda yang berhubungan dengan Nek Gandeng. Kayak ada patung, ada sapi albino, ada gong, dan masih banyak lagi. Keren loh. Ya kan? Nah selain itu juga ada yang namanya Tongkonan Palawa. Nah tempat wisata Tanah Toraja ini bisa dikatakan merupakan kawasan desa yang bersejarah. Tempat di mana rumah adat Tongkonan atau rumah adat khas Sulawesi Selatan yang paling tua ada di Tanah Toraja dan masih terjaga sampai sekarang ya. Walaupun menempuh perjalanan panjang banget, tapi sesampainya di desa sana kalian pasti akan disuguhkan dengan lingkungan yang masih asri, terus atmosfer udaranya juga masih sejuk. Kabarnya di sana terdapat 11 rumah tongkonan dengan alat penumpuk padi yang tradisional masih dihubung gitu. Nah, karena memang sudah berusia ratusan tahun, pemilik aslinya tidak lagi menempati rumah ini sebab ada keluarga yang membeli semua rumah adat yang ada di kampung dan warga asli desa tinggal di belakang rumah tongkonan. Konon katanya rumah tongkonan ini adalah saksi bisu gimana kerasnya perang antar desa saat zaman dahulu. Oke, dan selanjutnya kita jalan-jalan lagi. Ini ada namanya Goa Londa. Lokasi Goa Londa ini ada di Desa Sandan Uwai, Toraja Utara juga. Nah, Goa Londa adalah goa yang terbentuk oleh alam yang biasa digunakan untuk penyimpanan jenazah
para leluhur Toraja dan keturunannya. Emang kalau kita ngomongin tanah Toraja yang saya ingat tuh ada penguburan ya. Tapi nggak dikubur di Iya tanah. bukan maksud apa sih namanya? Pemakaman. Pemakaman, sorry. Mereka menyebutnya. Pemakaman yang nggak dikubur yang Taruh ditaruhnya aja di gitu. ya emang setahu saya di gunung sih ditaruhnya, saya pernah lihat foto-foto. Tapi kalau mereka belum punya biaya, ditaruh di rumah dulu. ya betul. Diawetkan. Nah kalau ini di goa nih lokasinya. Iya. Nah goa ini berada di sisi bukit batu terjal yang ketinggiannya di atas bukit. Terus nantinya peti jenazah yang ada itu nggak dikuburkan, Begitu tetapi aja. hanya diletakkan begitu aja. Nah, walaupun begitu tidak tampak aura horor dan tidak berbau mayat juga, ini yang unik nih. Meskipun banyak banget tengkorak yang berserakan dan peti mati yang berumur ratusan tahun, tapi nggak bau. Dan nantinya di depan area Gua Londa terdapat banyak sekali tau-tau atau patung ya dalam bahasa Toraja ya, yang menyerupai wajah asli orang yang meninggal tersebut. Nah, secara tradisi, sebelum jenazah dibuatin patungnya, keluarga harus berduka dan harus melakukan ritual pemotongan kerbau sebanyak 24 ekor. Itu banyak dan mahal loh. Makanya kalau mereka belum ready Belum uangnya, mampu, taruh di rumah. taruh di rumah dulu, nggak bisa langsung taruh di goa. Karena untuk taruh di goa itu mereka harus ada adat dan ritual. Ritual kayak begininya. 24 ekor Iya, kerbau jadi ini ya. Kelihatan tuh dari rumah panggung yang mereka punya, kalau banyak tanduk kerbau, semakin banyak itu semakin menunjukkan derajat sosial Ya. dari si orang tersebut. Berarti wah ekonominya orang ini udah tinggi Udah karena tinggi nih ya. udah banyak tanduk kerbau. Oke, dan gak cuma patung-patung aja, tapi di dalam guanya ini kita bisa menemukan peti-peti jenazah di dinding bukit. Dan peti tersebut disokong dengan kayu khusus supaya nggak jatuh. Kayak gue tahu deh, gue pernah lihat gambarnya nih. Iya, yang disokong kayu-kayu Iya, gitu. iya betul. Iya. Iya, biar mereka nggak jatuh. Tapi anehnya memang sebanyak itu dan Nggak nggak bau. jatuh dan nggak bau, guys. Tapi ternyata kebiasaan masyarakat Tanah Toraja yang menyimpan jenazah ini karena rangkaian dari kewajiban dalam melaksanakan upacara pemakaman sebagai pelaksanaan aluktomate atau memperlakukan orang yang telah mati secara terhormat. Nah, karena semakin cepat jenazah dimakamkan, ini akan semakin banyak kesempatan untuk melaksanakan upacara pemberkatan lainnya. Tapi kan ada juga ya alasan lainnya yang melatar belakangi penyimpanan jenazah di dalam goa atau ilang-ilang bukit adalah menunggu kedatangan kerabat sang jenazah yang pergi jauh karena sedang merantau. Iya. Nah, selain itu juga untuk memberi kesempatan terakhir bagi keluarganya untuk memberikan kasih sayang pada jenazah. Tapi ini benar, saya pernah dengar, jadi salah satu keluarganya masih merantau di luar negeri lagi. Iya, kayak Saya pernah dengar saya tuh. belum bisa pulang karena belum ada Betul. biaya cukup. Ya udah ditunggu. Betul, jadi masih kerja di luar negeri, terus ditunggu. Iya. Beberapa bulan kemudian pulang untuk Iya. ibaratnya memberikan sumbangan juga untuk beli Alat-alat, pengorbanan yang kayak pulang, gitu. terus ya udah. Dan nggak upacara hanya kerbau dijalankan. kan, mereka tuh biasanya kan ada kerbau, ada babi, Betul. ada sapi albino. Tapi Yang tadi itu keramat disebutin ya. banget gitu buat mereka. Oke, dan selanjutnya ini ada namanya Ya. ketekesu. Bener nggak ya bacanya? Ketek kesu. Ketekesu bacanya. kesu. Iya, ketekesu. Kalau tidak salah bacanya ya, mohon maaf Ya, kalau ada salah dalam bacaan. Ini lokasinya ada di Kampung Bonoran, Toraja Utara. Nah ini ketekesu ini merupakan desa wisata yang sangat indah dan unik sehingga menjadi objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, karena lokasinya berada di kawasan perbukitan dan persawahan, di dalam ketekesu ini setidaknya terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu. Jadi kuburan tapi ditutup batu itu yang diperkirakan berusia 500 tahun lebih. Itu lama loh, 500 tahun Oh, lebih. bukan lagi ya, itu udah Lama, itu adat zaman dulu kan, Udah zaman untuk dulu batu. pakai batu aja sebenarnya. Tapi memang zaman dulu tuh gitu ya, simple, Ya. sesimpel itu gitu. Ya, Makam tuh nggak perlu repot-repot dah. Itu sudah ratusan Jadi tahun. batu aja. Itu udah ratusan tahun, udah ratusan tahun juga yang namanya makam di dunia itu, nggak cuma di Indonesia, biasanya diarahin ke arah tertentu, arah gunung. Iya kalau Ada- kita ada kan kayak biasa kan di gitu-gitunya. agama-agama tertentu kayak di muslim arah kiblat. Betul, cuman ini Iya. zaman dulu dari sebelum ada Iya, agama tuh udah begitu, udah ada arah yang udah ada budaya-budayanya ininya ya, kayak gitu. Oke. intinya. Seru ya kayaknya Seru, kalau seru, kita seru. ngomongin soal Tanah Toraja karena memang adat istiadat budaya di sana tuh wajib banget untuk kita ketahui karena yang kayak gini-gini warisan budaya ini Iya, loh. dan tenang aja karena belum selesai sampai di sini, masih akan kita bahas lagi tentang Tanah Toraja setelah yang satu ini pastinya ya. Ya, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Hai, kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kalau barusan kita udah ngebahas tentang beberapa tempat wisatanya juga gitu kan. Kali ini kita akan membahas mengenai tradisi warisan leluhurnya nih. Kita bakal ngebahas masih dari Tanah Toraja gitu kan. Kita akan ngebahas tentang tradisi dari suku Toraja nih. Yang pertama ada namanya Rambu Solo. Rambu Solo ini merupakan tradisi pemakaman ala suku Toraja yang dilakukan untuk menghormati sekaligus menghantarkan arwah menuju alam akhirat melalui serangkaian ritual dan doa. Nah, biasanya ritual yang dilakukan ini berupa pertunjukan seni. Bisa jadi pertunjukan seni atau adu kerbau hingga mengantarkan jenazah. Nah, biasanya tradisi ini berlangsung selama beberapa hari sesuai dengan status sosial dari keluarga tersebut. Dari keluarga penyelenggara maksudnya. Hal ini karena keluarga penyelenggara dari Rambu Solo ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, mahal banget gitu kan, dan kemeriahan dan banyaknya ritual adat yang ditampilkan dalam tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan juga. Ini saya pernah nonton satu video kayak dokumentasi dari National Geographic dan lain-lain itulah. Jadi pas dia datang, yang dia wawancara adalah seorang bule yang ternyata bule keluarga yang jadi nikah. Iya. Dia bener-bener khusus datang dari negaranya, dari Australia atau dari mana, pulang untuk menyaksikan adat ini. Mereka nungguin kita katanya gitu. Karena gitu, mereka tuh harus kumpul semua, nggak bisa satu nggak ada, makanya lama. Takutnya keluarga yang satu biayanya belum cukup pulang, karena kan pasti mahal gitu kayak tadi di luar negeri. Jadi harus kayak gitu mereka tuh. Semua. Iya, kumpul semua. Nah, yang selanjutnya ada Tinggoro Tedong. Tedong ini kalau nggak salah ya, Tedong ini sapi. Ya, bisa jadi. Kalau nggak salah Tedong tuh sapi, benar. Nah, tradisi Tinggoro Tedong ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dalam upacara kematian khas masyarakat Toraja, yakni Rambu Solo sama yang merupakan prosesi penyembelihan kerbau. Sorry, bukan sapi, kerbau. Tedong, Sorry, iya. Tedong adalah kebo. Karena di sana kerbau. memang makanya kerbau. Saya kebalik, kerbau dan sapi. Tedong tuh kerbau. Iya. Di sana tuh kalau punya kerbau gede-gede tanduknya itu mahal banget itu. Kaya itu masyarakat sana. Dan menurut kepercayaan leluhur masyarakat Toraja, kerbau ini merupakan hewan tunggangan bagi arwah jenazah untuk nantinya menempuh perjalanan menuju puya atau alam akhirat menurut kepercayaannya mereka. Oke, kalau Tedong itu kan kerbau. Kalau tojeng tuh apa tuh? Masa sih? Nah, kayak apa tuh gitu? Tojeng? Masa sih? Gitu. Oh, tojeng. Serius. Tojeng tuh masa sih? Sekarang kalau di Makassar kan kodong nih. Kodong gue tahu. Kodong. Mau banget. Kodong mau banget kan, gitu. bener kan? Gue nggak tahu tapi bahasanya kodong mereka tuh mau tuh banget. Kayak yang nggak. Mau banget dong, mau dong gitu. Kodong tuh kayak gue tertarik. Iya, kadang-kadang tuh cuman yang kayak gimana kabarnya? Baik Ji, kodong. Tuh. Iya, bagus, positif, mau dong. Pokoknya kayak gitu. Gue nggak ngerti bahasa kodong tuh apa. Kan gue nikahin orang Sulawesi, gue tahu lah. Iya. Kurang lebih bahasanya tuh kayak gitu pokoknya. Sama banyak mi dan ji. Ya, penambahan kata mi dan ji. Iya. Oke, ini selanjutnya ada namanya Silaga Tedong. Silaga Tedong ini merupakan pertunjukan adu kerbau yang merupakan satu dari serangkaian acara Rambu Solo. Tujuan diadakan tradisi ini adalah untuk memberikan hiburan bagi keluarga yang berduka. Sekaligus ini juga menjadi sebagai ajang pertunjukan bagi ratusan pelayat yang datang. Nah, untuk menambah keseruannya, biasanya lokasi adu kerbau dilakukan di lapangan yang basah dan becek atau kayak area sawah yang berlumpur gitu. Nah, kerbau-kerbau yang diadu pun juga bukanlah kerbau sembarangan, hanya kerbau dengan jenis tertentu dan harga jualnya yang terbilang fantastis yang boleh ikutan bermain. Betul banget, harus kerbau dengan tanduk yang sudah super besar. Yang belok-belok gitu tanduknya. Dan badannya besar banget dan harganya juga fantastis guys ya. Nah, selanjutnya ada Sisemba, ya kan, berbeda dengan tradisi sebelumnya yang masih satu rangkaian. Tradisi Sisemba ini adalah permainan adu kaki yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa pada saat merayakan, kalau ini panen. Kalau tadi kan upacara kematian kayak gitu kan, duka, kalau ini panen. Jadi dalam tradisi ini nantinya dua kubu yang berasal dari dua desa yang bersebelahan akan dipertemukan nih di lapangan atau di tempat yang terbuka yang luas ya. Nah, biasanya di dalam setiap kubu masing-masing peserta ini terdiri dari 2 orang yang saling berpegangan. Nah, setelah permainan dimulai, kedua kubu bergerak maju lalu melakukan tendangan ke arah lawan. Dalam pertandingan tersebut terdapat wasit
yang bertugas untuk menegur atau melerai. Bahkan menghentikan pertandingan juga bisa kalau memang ada yang mengalami cedera atau yang berbuat curang. Nah, peserta yang terlepas dari pasangannya tidak boleh diserang dan tidak boleh ada dendam setelah permainan berakhir. Meski memang kesannya brutal banget ya, tapi dalam tradisi ini sangat jarang ada peserta yang mengalami cedera cukup serius. Karena mungkin udah sama-sama tahu kan. Dan nggak boleh dendam juga, jadi Iya, jadi kayak hanya sekedar formalitas. main aja. Iya, mungkin main. Ibaratnya ya. Gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada juga tradisi lainnya, yaitu yang disebut dengan sebutan tradisi mak nenek. Nah, tradisi suku Toraja mak nenek ini adalah mengganti pakaian dan merias jasad keluarga yang telah lama dikuburkan. Saya pernah nonton nih liputannya nih. Jadi tradisi mak nenek ini kerap kali dilakukan oleh masyarakat desa Barupu Toraja Utara dan biasanya dilaksanakan setiap 3 tahun sekali setelah panen besar di bulan Agustus. Jadi caranya nih guys, Iya, benar. caranya, saya agak geli bacanya ya. Jasad akan dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam peti, terus dibersihkan oleh anak dan cucunya. Dan selama proses pembersihan berlangsung, kaum laki-laki membentuk lingkaran lalu menyanyikan lagu-lagu yang melambangkan kesedihan. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga bangsawan dalam sebuah acara besar sehingga menghabiskan dana yang gak sedikit pastinya. Ini kayaknya yang saya tonton ya, saya juga lupa judulnya apa, tapi jadi ada adegan dibersihin dan dipakein, tapi yang mayatnya jalan gitu. Oh, beda itu. Itu beda ya kategorinya Kalau ini benar-benar mereka dalam gua, jadi ada setiap waktu tertentu gitu, jenazah itu akan dikeluarkan. Karena kan sebelumnya jenazah ini udah diformalin. Udah. Jadi udah kering Awet. kan, udah diawetkan. Nah, biasanya tuh mereka menggantikan pakaian dan merias kembali. Iya, walaupun itu udah berbentuk tulang atau apa, tapi menurut mereka kasihan lah gitu, kita harus gantikan. Nah, sama seperti waktu mayat tersebut masih ada di rumah jenazahnya, begitu. Digantikan baju, dibersihkan. Beda sama yang jalan itu ya? Beda. Ini upacara Sigale-gale ya? Kayak itu kan, iya betul. itu seperti Betul. adatnya di Sumatera Utara. Serunya kalau ngobrol sama dia ngerti semua loh. Karena Udah jalan, jadi tahu dan, bedanya. langsung ketemu orang-orang setempatnya gitu-gitu. Toraja belum sih, cuma udah baca. Tapi unik ya, mirip ya. Aku udah explore. Jadi kalau kadang-kadang tuh kepengen ke kota mana nih? Baca dulu. Aku tuh tipe orang yang cari taunya bener-bener sampai dulu ini di mana gitu. Toraja gue belum pernah, tapi gue kepengen. Jadi someday ke sana kayak nggak betul-betul banget gitu. Sigale-gale itu di Medan. Ya nanti dia bisa nari karena kemasukan, bukan jalan tapi menari. Dan itu kemasukan roh leluhur yang mereka panggil memang untuk masuk gitu. Udah lihat? Udah lihat. Udah lihat juga dia. Serem sih cuman ya. Iya, kelihatan dari muka lu. Tapi unik gitu. Karena Kelihatan kan dari muka lu itu kalau kayak serem. patung ya kan. Itu Biasanya kan langsung cerita ini kayak Sigale-gale. Diam. Gimana kan kayak patung. Iya. Jadi dia bisa ikut kayak kita nari tortor. Makanya serem. Tuh gitu bisa begini dia. Aduh, kan ngeri, Bo. Males ya? Bo. Otak gue langsung inget Annabelle. Oke. Analisa gembel. Beda. Oke, kita take a break dulu. Take a break dulu, nanti kita balik lagi pembahasan kita sama Yes, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini kita lagi jalan-jalan ke Sulawesi tadi. Tanah Toraja. Tadi udah selesai dan sekarang kita ngebahas tentang Indonesia dulu kali ya. Iya kali ya. Ini lebih general berita-berita, kalau di segmen 4 tuh kan yang umum lah kita bahas. Betul. Jadi kalau ngomongin tentang Indonesia, kita akan menjadi host atau tuan rumah dari ATF 2023. Asik 2023. Ngomongnya kayak orang 2023. Gitu kan. 2023. Yap, Indonesia akan menjadi... Geli gue denger gue sendiri. Geli sendiri loh ngeliat muka lo. Gue dengan cara gue ngomongin gue gitu kayak 2023. Bodoh amat. Oke, Indonesia ini akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum 2023 dan di mana lokasi penyelenggaraan dari puncak ATF 2023 ini akan dilaksanakan di Yogyakarta. Aku rindu Yogyakarta gitu ya. Oke, ini kalau menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno, pada kesempatan ini Indonesia akan menerima tongkat estafet keketuaan ATF untuk setahun ke depan. Wah, jadi ketua nih kita.
Aduh, Yogyakarta ternyata dipilih ya, karena memang dianggap memiliki kapasitas dan fasilitas lengkap untuk menjadi tuan rumah perhelatan perdagangan pariwisata terbesar se-Asia Tenggara, guys, ya kan? Nah, selain itu pemerintah juga akan mengoptimalkan nih momen tersebut sebagai bagian dari pengembangan Borobudur karena salah satu destinasi super prioritas atau DSP yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Ya, bener banget. Dan inilah dia beberapa destinasi yang juga merupakan DSP tadi gitu kan. Yang pertama ada Danau Toba, ada Mandalika, ada Labuan Bajo, dan juga Likupang. Dan juga Borobudur ya. Nah, maka dari itu pemerintah ini terus melakukan pengembangan dan juga mendorong promosi untuk 5 destinasi tersebut. Betul ya. Nanti ini ada Thailand, Laos, dan Kamboja ini dianggap berpotensi juga sebagai pengunjung Borobudur dan target pasar wisatawan mancanegara. Hal ini karena memang negara-negara tersebut ini banyak umat Buddhanya di sana, dan kita tahu Borobudur itu kan juga menjadi tempat ibadah, tempat Buddha terbesar di dunia. Iya. Tempat ibadah Buddha terbesar di dunia. Itu lokasinya ada di situ gitu. Oke. Dan ini walaupun akan diselenggarakan pada tahun sebenarnya diselenggarakan pada tahun 2021 gitu kan. Tapi sebagai bagian dari persiapan ATF kemarin, Sandiaga Uno juga menyebut bahwa Yogyakarta International Airport bisa segera dioperasikan dan Borobudur bisa terhubung juga dengan tol Trans Jawa yang baru. Dan jaringan kereta api untuk pilihan akses para delegasi juga udah ada pastinya. Bandara bukannya udah ya? Udah ada. Udah kan? Udah ada. Udah Ini bisa maksudnya- beroperasi bandara baru gitu kan, yang ada ini di kan daerah. maksudnya kemarin kan persiapannya tahun 2021. Iya, Kulon Progo ya, yang baru tuh ada di Kulon Progo. Memang Iya, agak jauh sih. wilayah tanahnya. Iya. Kan memang memang tujuannya agak tuh jauh. bikin bandara di tempat yang agak jauh dan kosong supaya wilayah tersebut bisa berkembang. Iya. Gitu sama kayak Bali kan rencananya Bali Utara kalau nggak salah. Ya, itu akan mau dibuat dibangun lagi. bandara juga tujuannya agar wilayah sana berkembang. Betul, Gitu. betul. Iya, karena memang kan beda banget dengan Adi Sucipto yang sebelumnya ya, bandara terbaru. Iya beda lah. Iya, maksudnya jarak tempuh dari ke pusat kotanya Jogja Deket. itu memang agak jauh kalau yang baru sekarang. Iya kalau ada situ kan emang dalam Iya, kota kan. dan tapi keren banget guys yang baru. Lu udah belum? Loh, Lihat foto-foto itu. makanya aku pengen ke Jogja naik pesawat. biar Nora gitu Tapi bisa emang foto gitu di kayak bandara. waktu itu kan gue ke Medan ke bandara barunya. Ya itu jauh dari kota Medan. Iya, Ada kalau keretanya. Bandara Merah iya. Dan Kereta keretanya cepat. kereta cepatnya keren deh. Jadi di tengah jalur tol keretanya. Iya, gue naik itu juga Lu kemarin. udah naik? Oh enggak, gue nggak naik keretanya, gue naik mobil. Gue naik keretanya. Ngeliat, nyobain. weh, maksudnya keren gitu di tengah-tengahnya. Setengah jam lah. 30 Deket ya? sampai 40 menit pas mau Itu ke cepet sih. pusat kota. Naik kendaraan lebih dari Lebih dari itu. 30. Kaget Kalau mau soalnya. macet. Wow, tolnya apa ininya apa keretanya di tengah-tengah Dan dia kendaraan. malah menjadi bandara pertama kan Iya, gitu. kereta cepat. Karena udah ada kereta bandara. Abis itu malah Jakarta baru nyusul. Betul. Pertama mereka di bandara Kuala Namu. Ya, dan kalau nggak salah juga kan abis kereta cepat dari ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta tuh ada kereta yang antar terminal. Nah itu lagi nggak bekerja setahu saya. Iya. Iya ya. Pernah nyobain tuh sesekalinya tuh dari Oh, lu nyoba? Bekasi ke Soekarno-Hatta. Kereta Kebetulan cepat. dari stasiun Bekasi ada. Kereta cepat kan? Iya, kereta kereta cepatnya bisa. Nah bandaranya. sampai sana naik kereta lagi, kereta kecil kan? Oh. Di terminal yang antara terminal tuh ada. Iya, iya turun lagi, nyambung Betul. sebentar karena waktu itu harus ke terminal 3 kan jauh. Nah Gitu. kalau nggak salah kereta yang itu tuh yang antar terminalnya kalau nggak salah nggak bekerja. Iya, Gitu nggak tahu deh, kenapa akhir ya. tahun Tapi lalu sebenarnya sih tuh Membantu loh. membantu banget sih kalau kita yang males banget naik kendaraan kan ada busnya umum. juga yang muter. Iya, karena itu kan lama. Ini kayak tinggal duduk tahu-tahu udah turunnya di terminal yang Otomatis kalau nggak salah. otomatis gitu yang Nggak kita ada mau driver. gitu Kok kan. driver masinis? Masinis. Sebutannya adalah masinis Aduh ya. jadi kepengen ke Jogja aku ya. Lu mah pengen naik pesawat, tahu gua. Udah kangen banget sih gue. Tahu gua. Aku tuh suka ngomong sama nyokap gue gini, aduh aku udah lama ya emang gak naik pesawat. Terus Au, tuh berangkat. Mak gue gitu, au pikiran lo jalan-jalan mulu kata dia kayak gitu. Tapi kan lu tahun lalu sempet kan? Tahun lalu itu Pernikahan ya Sumatera ya? cuman ke Lampung sama ke Banjarmasin. Cuman, Tahun please, lalu tuh cuma 2 kali. Itu udah jalan-jalan enak gitu. Kurang, Mbak. Kurang ya, gue Banyuwangi tahun lalu dapat. Ini anyway, Banjarmasin dalam rangka apa? Banjarmasin kerja. Oh kerja, makan-makan seru dong. Wah, tapi aku kurang cocok sama makanan di sana. Oh iya, pernah cerita ya. Manis semua. Pernah cerita, apapun manis ya. Apapun manis, berbeda banget dengan Kalimantan lainnya loh.
Kalau di Balikpapan aku masih cocok karena masih banyak rasa Nusantara tuh maksudnya semua Iya. rasa ada. Kalau di Banjarmasin tuh apa aja sih yang Ih, manis? udah identik, udah manis Contoh, semua. Udah semua manis. Ini aku beli nasi kuning pagi-pagi udah Nasi kuning kayaknya. manis serius loh. Ininya, nasi kuningnya sih enggak gitu. Lauk-lauknya kan kita Tempenya kayak- manis, tempe oreknya gitu. Ya, tempe orek udah pasti. Udang disambelin, Bu. Udangnya manis. Itu bumbunya manis aja gitu kayak Oh. kolak. Ini nggak ada rasa asin-asinnya nih. Semua yang berbau pedes-pedes tuh cuma merah doang. Oh, oke. Jadi intinya manis, guys. Gitu ya. Jadi lu kurang cocok tuh ya. Banjarmasin gue kurang cocok. Kalimantan Timur gue masih masuk, Kalimantan Barat masuk. Balikpapan timur kan. Timur Balikpapan sama Rinda. Tadi ibu kota baru Raja IKN. Pasir ya kan. Dan jangan lupa kalau ke Kalimantan Timur itu Indonesia punya objek wisata kayak Maldives, Maladewa, Derawan, Rawat, gue catet. Lu udah kesana? Derawan. Yang hotelnya di bawah laut gitu ya? Di atas laut kok di bawah laut? Pokoknya Tenggelam dong di bawah Pokoknya laut. dari Sepinggang, Bandara Sepinggang, kalian naik ATR lagi ke... Sorry. Kenapa lagi? Nggak, gua ada mau hotel di bawah laut. Bukan. Pokoknya mini Maldives deh di sana. Iya gak? Yang ini yang kayak di tengah laut gitu kan maju. Iya. Maksudku itu. Iya itu. Udah underwater cakep banget udah. Iya baru. Ya ke kalian bawah. honeymoon ke sana deh, udah. Honeymoon sama siapa dong kak? Kan nyuruh yang udah mau honeymoon itu bisa menjadi salah satu destinasi. Kalian turunnya di Berau. Itu Pesawatnya? turun di Sepinggang dulu, dari Sepinggang. Balikpapan baru ke Berau. Oh jadi oke ke Balikpapan dulu. Baru ke Berau. Baru ke Berau. Berapa jarak jam? Wah kalau darat sih jauh Jam banget. naik pesawat. Cuman setengah jam. Oke-nya gitu. Kalau naik darat bisa 8 jam, 9 jam guys. Gitu. Oke, buset kalau darat berapa jam 9 jam naik Kayaknya kuda. jauh deh. Iya, nggak tahu juga gue takut salah. Takutnya nggak nyampe Tapi segitu, pesawat tapi 30 menitan. Kalau pesawat sebentar. Ya. Itu Inilah ke dia Derawan. ensiklopedia Nusantara saya. Maratua. Lumayan loh kalau Derawan. ngebahas Kalimantan sama dia daripada riset mendingan nanya. Nuk. Selesai gue. Dan makanya kita explore Indonesia guys. Kalian kadang-kadang pikirannya, aduh keluar negeri. No, Indonesia jauh lebih. Sebenarnya semua lengkap sih ada di sini, tapi kalau misalnya mau keluar negeri silakan. Cuma kan sekarang lagi repot ya kalau keluar negeri. Iya, harus karantina guys, harus ini. Aduh, ya jangan kan? kita main dalam negeri aja Iya, gitu. biar kalian bebas karantina, nggak usah kabur-kaburan. Iya, Besti. Oke, Besti jangan kemana-mana. Besti, Kita semua bakal berangkat balik ya. lagi habis yang Oke. satu ini. Tetap dia Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih di Indonesia, pastinya berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik ya. Nuka sama Ditan masih nemenin Yes. kalian, walaupun ini segmen terakhir, tapi kita masih mau ngasih berita, info yang menarik untuk kalian, pastinya juga bermanfaat ya. Ini kita mau ngomongin soal apa ya? Egg freezing, kamu pernah dengar nggak itu? Nah ini dia yang gue denger kayaknya beda sama yang lu denger. Lu cerita dulu, nanti gue akan ceritakan apa yang gue tonton ya. Yang gue tonton versi anak kos-kosan. Nah ini kalau kalian mungkin belum tahu, kalau aku nih versi aku dulu ya. Oke. Egg freezing ini kan proses pembekuan sel telur dari perempuan maksudnya, Oh, oke. gitu. Dimana dalam metode ini sel telur wanita nanti diambil dari ovarium, terus selanjutnya dibekuin saat tidak dibuahi. Jadi nanti disimpan dulu nih dan digunakan ketika wanita tersebut telah siap untuk memiliki anak. Oke, beda egg freezingnya sama gue Tuh ya. kan, gue udah nebak nih. Beda ya. Nih gue cerita dikit ya. Jadi sebelum Iya. kita masuk ke egg freezing yang topik kita yang gue tonton tuh jadi anak kosan. Gue udah ketawa dulu. biar irit dia bekuin Apaan? telur. Mentah? Telur mentah dia bekuin. Dibekuin di? Di freezer, Oke, bukan di kulkas bisa bawah, ya? kulkas bisa. Oke, Dengerin terus dulu, gue juga lanjut. bingung. Aduh nih emang kenapa yang gue tonton salah-salah ya. Terus di kulitnya dipecahin, kan udah beku. Kulitnya dipecahin, telurnya dibagi dua. Yang satu masukin lagi ke freezer. Itu pas dia lagi beku gitu berarti masih berbentuk kayak putih telur dan kuningnya Iya. masih ini Iya, kan? tapi putih telurnya transparan, bisa kelihatan gitu. Iya. Iya, terus Iya bisa beku ya, ntar gue coba bisa Nuka Aswita. Dibagi dua telurnya. terus. Yang satu dia masukin lagi ke freezer, yang satu dia goreng. Oh biar irit Serius? ya. Jadi tadi pas gue liat egg freezing, oh ini anak kos-kosan kemarin. Ini boleh juga dicontoh nih guys. Kalau Maaf kalian ya. akhir bulan dari
daripada kalian minum obat Ini mah kos-kos- kebanyakan, maaf ya. ini caranya. Atau belah 3 kalau perlu ya. Kalau bener berarti enggak. Jadi anak kos-kosan nih Telur gulung. anak kampus banget, anak kuliahan banget, kelihatan banget Dia gitu. dapat ide dari mana Enggak, sih? ya mungkin gara-gara ini. Gue juga nggak tahu kenapa di tayangan TikTok gue gitu kan. Kenapa sih gue tonton aneh-aneh. Jadi dia bagi 2, terus dia slice lagi, dia tipis-tipisin lagi, baru dia goreng. Gue Gitu. Ntar gue coba di rumah, Nuke tuh kepo. Oke, tapi ini beda egg freezing ya, millennials Ya, dengan apa yang tadi pemirsa aku yang kita sebut bahas tadi ini, ya. Tadi kan Iya, kedokteran nih, kedokteran. ini kedokteran nih, lu namanya tadi membekukan sel telurnya gitu Iya, kan dari iya, ovariumnya untuk nanti dikeluarin kalau dia udah siap untuk mengandung gitu. Kalau Nah, punya anak. ini emang wanita tuh biasanya memasuki masa menopause di usia akhir 40-an atau awal 50-an. Hal ini karena di usia-usia seperti itu tuh emang usia-usia menjelang menopause ya. Biasanya kesuburan wanita akan menurun sehingga kecenderungan untuk hamil dan memiliki anak juga akan berkurang. Maka dari itu, egg freezing kerap kali dipilih bagi mereka yang belum siap hamil pada usia lebih muda. Iya, karena kan katanya itu dibekukan dulu, disimpan di bank apalah gitu iya, kan. Kesehatan lah pokoknya tahu. Bank Jadi sel telur. ya, jadi nanti kalau dia misalkan udah punya suami, baru siap dibuahi dulu, nanti dimasuki lagi ke rahim. Oke, beda Sama hampir kayak bayi tabung. Iya, tapi beda sama egg freezing TikTok saya ya. Kalau itu nanti gue coba di rumah. Beneran gue penasaran. Nanti tuh di rumah gue coba itu. Telur gue masukin ke freezer bekuin ya. seharian. Kalau jadi gue fotoin ke Oke, thank you Nuka. Gue berhasil di Tan. Kenapa? Gue irit sekarang. Gua- Telur gue belah 3. Kayak apa tuh telur ya? Aduh. Gue ngebayangin putih telurnya itu loh, beningnya. Pokoknya Kayak pas gimana. dibagi 2 telurnya, pas di kulitnya dilepas, ya udah transparan. Kuningnya di tengah. Putihnya penasaran dia akan mencobanya nanti. Iya, tapi kita balik lagi nih kalau ngomongin egg freezing yang kedokteran. Sorry. Oke, kita ngomongin lagi egg freezing yang kedokteran ya. Perlu diingat, walaupun egg freezing ini dapat menawarkan harapan untuk bisa tetap hamil di masa depan, tapi kemungkinan pada egg freezing tidak sebesar pada kondisi telur segar di mana memang dia ada masih di tempatnya terus dibuahi langsung, ya kan, itu beda. Apa sih yang harus dilakukan sebelum melakukan egg freezing? Nah, biasanya dokter ini akan menilai riwayat medis pasiennya terlebih dahulu, seperti misalkan keteraturan siklus menstruasinya gimana tiap bulannya. Terus melakukan serangkaian tes darah dan menilai kadar hormonnya dulu seperti apa. Jadi selain itu, dokter juga akan melakukan tes darah teratur untuk melihat efek dari perawatan hormon. Serta akan diminta melakukan USG dulu untuk mendeteksi ovulasi dan perkembangan sel telurnya di dalam rahim si perempuan ini baik atau tidak, subur Oke. atau tidak gitu. Dan ternyata ada juga risiko dari metode egg freezing ini. Jadi meskipun metode pembukuan sel telur tampaknya menjadi pilihan yang baik bagi wanita yang khawatir tentang masalah kesuburannya, tetapi dokter tidak menyarankan pendekatan ini sebenarnya karena ada sejumlah risiko loh. Ya. Nah, ini kondisi terkait penggunaan obat kesuburan contohnya. Jadi meski jarang terjadi, tetapi obat kesuburan suntik yang dipakai untuk menginduksi ovulasi ini bisa menyebabkan sindrom hiperstimulasi ovarium, dan biasanya pada kondisi ini ovarium bisa sakit dan bengkak setelah pengambilan sel telur. Nah, ini dia ciri-cirinya tuh kayak diare, mual, muntah, sakit perut, dan juga kembung biasanya. Oke. Terus juga ngerinya ada komplikasi selama pengambilan sel telur ya. Ini takutnya resikonya. Hal ini karena pada saat pengambilan sel telur dengan aspirasi jarum halus bisa mengakibatkan pendarahan. Kerusakan usus juga bisa, terus infeksi atau kerusakan pembuluh darah atau kandung kemih. Aduh, bahaya juga ya sebenarnya resikonya. Bener, terus nih yang membahayakan juga ada namanya risiko emosional. Aduh, Perempuan kan emosi ya. hormon. Prosedur egg freezing terkadang akan memberikan harapan palsu juga, Oke. mengingat keberhasilan kehamilan yang terbatas. Selain itu, ada juga risiko keguguran yang dirasakan saat pengambilan sel telur. Ada risiko keguguran. Maksudnya yang nggak berhasil. Iya, makanya harus dicatat juga Tuh, ada jangan, risiko itu juga. ya maksudnya kita boleh ikhtiar dengan egg freezing, tapi harus punya ini juga 30%-nya gagal. Iya, lah berapa gitu. persen lah gitu. Nah, jika berbicara mengenai egg freezing, memang baru-baru ini artis plus model cantik Indonesia Luna Maya mengakui telah melakukan egg freezing atau mature OCT
apa nih? Crisp preservation. Susah bacanya. Mohon maaf ya. kalau salah ya guys. Ini bahasa kedokteran kadang-kadang kan susah. Tadi kayak oocyte deh, ya gitulah. Ya gitulah ya. Nah, hal tersebut dilakukan sebagai persiapan hari tua karena dirinya juga mengaku ingin tetap bisa memiliki sel telur yang muda walau sudah menopause. Mungkin Luna nih gini, ya walaupun gue belum ada jodohnya sekarang, mudah-mudahan someday gue juga kepengen punya anak. Dia tuh sebenarnya namanya tuh sebenarnya ada kesamaan sama lu. Jadi gue serius, gue serius. Mukanya mirip Oh, sih enggak, gue nggak emang, bahas itu, ya. enggak. Muka kita mirip, Enggak, bukan. ya. Ada- Versi dia lebih enggak. mancung, gue mancung ke dalam. Bukan, ada gitu. kesamaan. Oh, iya. Sebenarnya kan tinggal milih jodohnya yang mana. Iya. Iya, kalau lu terbatas pilihannya. Kalau Aku dia nggak enggak. terbatas. Mau yang mana tinggal tunjuk. Iya Dia nggak kan sih? tinggal tunjuk, kalau lo ada beberapa tinggal tunjuk. Iya. Gitu, tinggal tunjuk doang. Tapi jangan. Kes ditan bohong kan. Iya. Yang terbaik aja, yang terbaik pokoknya. Besti jangan gitu ah. Iya, Besti. Kita semua berhak bahagia, Besti. Iya, pokoknya kan? gitu, ya. Dengan memilih yang terbaik. Jadi kan kita harus nilai dulu, ya kan? Menilai yang terbaik. Masa buat bibit masa depan kan harus yang baik dong. Betul, kita harus cari yang terbaik, apalagi untuk pasangan ya. Iya ya. Pasangan Oke, ya. Pasangan siapa? Pasangan lu, gue doain yang terbaik buat lu ya Nuka Aswita ya. Kita semua doain yang terbaik buat Nuka Aswita. Dapat jodoh. Amin. Ya Ya dapat udahlah. pasti yang terbaik pokoknya. Ya amin. Ya udah kalau kayak gitu kayak episode kali ini kita harus akhiri dulu. Ya, dan jangan lupa 6M-nya, protokol Pakai masker. kesehatannya dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, bisahin dulu guys. Jangan buffalo gathering karena itu nggak baik. Itu kan akhir kata, saya Dita Sudiro pamit undur diri. Ya, saya Nuka Azita juga pamit undur diri beserta tim yang bertugas hari ini ya. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye Besti.